Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Fitria. Saya akan menjelaskan mengenai pos-pos distribusi zakat, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat dan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Al-Quran secara langsung menjelaskan secara detail pos-pos distribusi zakat, yaitu dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabili fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Orang-orang yang berhak menerima zakat, yang pertama orang fakir. Pengertian fakir adalah orang yang memiliki harta halal, tetapi hartanya tidak dapat mencukupi kebutuhannya seumur hidup ketika hartanya dibelanjakan. Kelompok ini termasuk orang yang tidak mempunyai harta cukup memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Maka wajib bagi orang fakir menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang kedua, orang miskin. Orang miskin berbeda dengan orang fakir. Orang miskin tidak melarat. Ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap, tetapi masih dalam keadaan kekurangan, tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dan yang ketiga, ada amil zakat. Amil zakat yaitu orang-orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzaki dan mendistribusikan kepada para mustahik. Amil zakat berhak mendapatkan zakat sebagai kompensasi atas kerja yang mereka lakukan dalam mengelola zakat. Oleh karena itu, orang kaya pun bisa menerima zakat jika dia sebagai amil zakat. Zakat yang diberikan kepada amil zakat adalah upah atas kerja. Dan yang keempat, ada mu'allaf qulubuhum. Mu'allaf yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya atau dibujuk hatinya untuk memeluk Islam, atau untuk menguatkan Islamnya, atau untuk mencegah keburukan sikapnya terhadap kaum muslimin, atau mengharapkan dukungan terhadap kaum muslimin. Memberikan zakat kepada para mu'allaf bagi mereka yang telah masuk Islam untuk memotivasi mereka, atau kepada sebagian organisasi tertentu untuk memberikan dukungan terhadap kaum muslimin. Dan yang nomor 5 yaitu para budak. Budak adalah orang yang tidak mempunyai kemerdekaan atas dirinya. Pada zaman dahulu, perbudakan dilegalkan, sehingga manusia terbagi menjadi dua manusia, yaitu manusia merdeka dan orang budak. Orang merdeka adalah orang yang mempunyai kebebasan mengatur dirinya sendiri, sedangkan budak tidak bisa mengatur hidupnya sendiri. Semua harus dengan seizin dan sepengetahuan majikannya. Islam sangat menjunjung tinggi kemanusiaan dan sangat mencela perbudakan. Oleh karena itu, Islam menjadikan pembebasan budak sebagai salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, ada gharimin. Al-gharim adalah orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya, atau dengan kata lain, gharim adalah orang yang terlilit hutang. Kelompok ini disendirikan dari kelompok fakir miskin. Bisa jadi ada orang yang terlilit hutang, tetapi sebenarnya dia tidak termasuk orang miskin. Dalam artian, ketika hutangnya terlunasi, dia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Tetapi jika dibiarkan, tidak bisa melunasi hutangnya, karena penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gharim berhak diberi dari harta zakat sejumlah harta yang cukup untuk melunasi hutangnya, walaupun jumlahnya sangat besar. Jika harta zakat yang diberikan kepadanya tidak digunakan untuk membayar hutangnya, karena misalnya hutangnya dibebaskan oleh pemberi hutang atau hutangnya dibayar oleh orang lain, maka harta zakat tersebut diminta kembali oleh petugas zakat, karena pembayaran zakat kepadanya adalah untuk pelunasan hutang, bukan untuk yang lainnya.
Dan yang ketujuh ada fisabilillah. Kata fisabilillah secara bahasa berarti di jalan Allah. Kata fisabilillah ini sebenarnya berkonotasi umum, mencakup seluruh orang yang bekerja ikhlas untuk di jalan Allah dengan melaksanakan kewajiban yang sunnah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Ulama Syafi'iyah membatasi mujahid yang berhak mendapat bagian zakat adalah mujahid sukarela yang tidak mendapat gaji dari pemerintah ataupun baitul mal. Sebagaimana ulama Syafi'iyah hanya memperbolehkan distribusi zakat pada orang yang berperang, tidak boleh digunakan untuk pengadaan senjata dan kemaslahatan perang lainnya. Dan yang kedelapan ada Ibnu Sabil adalah para musafir yang kehabisan bekal di daerah lain meskipun ia kaya di kampung halamannya. Musafir adalah orang yang berpergian jauh, orang yang berpergian dekat tidak bisa disebut musafir. Musafir yang kehabisan bekal sehingga tidak dapat pulang ke kampung halamannya dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke daerahnya, meliputi ongkos jalan dan pembekalan. Ibnu Sabil berhak mendapat zakat sebagai bekal pulang ke kampung halamannya dengan syarat: 1. Ia membutuhkan di tempat ia kehabisan biaya yang tidak ada jalan untuk mendapatkan hartanya yang di rumah. Dengan kata lain, ia terputus, tidak bisa komunikasi dengan kampung halamannya. Dan yang kedua, perjalanan yang bukan perjalanan maksiat, yaitu dalam perjalanan untuk menjalankan yang sunnah atau yang diperbolehkan dalam agama. Dan yang ketiga, sebagian mazhab Maliki mensyaratkan tidak ada yang memberinya pinjaman dan ia mampu membayar pinjaman tersebut. Orang yang tidak berhak menerima zakat. Secara umum ada 5 kelompok yang tidak diperbolehkan untuk menerima zakat, yaitu sebagai berikut. 1. Orang kaya. Orang yang mampu secara ekonomi tidak boleh menerima zakat. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal zakat bagi orang kaya dan laki-laki yang bekerja. 5 ulama hadis dikecualikan dari kriteria ini beberapa golongan, atau dalam bahasa lain ada beberapa orang kaya yang berhak menerima zakat, yaitu yang pertama pasukan perang fisabilillah. Menurut jumhur ulama, karena Hanafi mensyaratkan prajurit yang miskin, amil zakat gharim, orang yang terlilit hutang, mu'allaf dan ibnu sabil. 5 golongan ini berhak menerima zakat walaupun kaya. Yang kedua, orang kuat badannya dan mempunyai pekerjaan. Orang yang kuat bekerja secara umum tidak boleh menerima zakat, karena orang yang kuat bekerja diperintahkan untuk bekerja dan mencari rezeki untuk mencukupi diri dan keluarganya. Orang kuat yang tidak boleh menerima zakat adalah orang yang benar-benar memiliki pekerjaan yang menghasilkan. Jika tidak mempunyai pekerjaan karena faktor di luar dirinya, yaitu kondisi ekonomi yang menyebabkan kemiskinan struktural, tidak adanya lapangan kerja dan lainnya, maka bisa diberi zakat. Dan yang ketiga ada non-muslim. Para ulama sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir yang memerangi orang muslim. Kafir harbi tidak boleh diberi zakat karena tabiatnya memerangi umat Islam. Sedangkan ateis juga tidak boleh diberi zakat karena ia tidak percaya kepada Allah. Dan yang keempat yang tidak boleh menerima zakat yaitu keluarga muzaki. Zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga muzaki yang menjadi tanggungannya, yaitu seperti anak, istri, dan orang tuanya. Seorang suami tidak boleh memberikan zakatnya kepada istri, karena ia berkewajiban untuk menafkahinya. Jika ia memberikan zakat kepada istrinya, maka seperti halnya orang yang memberikan zakat pada dirinya sendiri. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW. Jumhur ulama menyebutkan bahwa keluarga Nabi yang tidak boleh menerima zakat adalah keturunan Bani Hashim. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i menambahkan keturunan Abdul Muthalib sebagai keluarga Nabi. Jumhur ulama berpendapat bahwa keluarga Nabi Muhammad tidak boleh menerima zakat. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat larangan tersebut hanya berlaku pada masa Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, maka keluarganya berhak menerima zakat.
Sedangkan pendapat sebagian ulama yang lain, larangan itu tetap berlaku setelah Rasulullah SAW wafat.